Allahu Akbar. Nggak ada yang semangat, ulang lagi yuk. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian pada semangat ya. Gimana? Pelajaran kali ini udah siap? Dah. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat kerapian duduk kalian, kebersihan kalian, supaya belajar kita jadi nyaman dan tertib. Sudah? Sudah. Sudah nyaman kalian belajar kayak gini? Sudah. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Ibu panggil, nanti kalian tunjuk tangan. Amara, Hadir, Bu. Queen, Hadir, Bu. Baby, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Abil, Hadir, Bu. Daus, Arya, Tiara, Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk belajar, tujuan dari pembelajaran kita yaitu tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan dari pembelajaran sejarah ini untuk kita meneladani perjuangan dari sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Dan dalam sejarah ini terdapat banyak perilaku yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita belajar ini, kita harus tahu gimana cara perjuangan Utsman bin Affan itu dalam memperjuangkan umat Islamnya dalam sejarah dahulu. Dan kalian peserta didik harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu untuk menggapai cita-citanya. Siapa yang ingin bercita-cita di sini? Semuanya kan? Jadi gimana cara kita harus menggapai cita-cita kita tuh? Dengan bersungguh-sungguh, rajin belajar, apalagi sopan santun. Baik, sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa mau memimpin doanya? Siapa yang memimpin doanya? Kita, kalau nggak mau yaudah. Kita mulai berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahul azim. Baik, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu, apa materi kita sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Ada yang tahu sejarah Khalifah Utsman bin Affan itu? Ada yang tahu sejarahnya? Sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah lampau atau sejarah yang telah terjadi pada zaman dulu. Kan sebelum kita mempelajari sejarah Khalifah Utsman bin Affan adalah sejarah apa kemarin? Ya, minggu lalu belajar apa? Sejarah matematika. Yaitu sejarah Umar bin Apa? Khattab. Dan setelah wafatnya Umar bin Khattab yaitu sejarah Khalifah Utsman bin Affan yang diutusnya. Dah, perhatikan yang di depan ini. Sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Udah tahu kan itu sejarah apa? Apa tadi sejarah? Lupa. Peristiwa yang telah lampau atau peristiwa yang telah terjadi. Sebelum kita masuk sejarahnya, kita akan membahas tentang biografi Utsman bin Affan.
Mana Utsman bin Affan itu? Tuh. Ya, ini adalah tokoh gambar Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu khalifah yang masuk pertama. Buka bukunya halaman yang pertama. Halaman pertama. Coba kalian baca yang pertama. Baliknya lagi. Ya, baca coba yang di atas. Baca satu orang. Siapa mau baca satu orang tentang Khalifah Utsman bin Affan, biografinya? Yang di atas saja. Siapa yang pandai baca? Siapa yang keras bacaannya? Itu. Queen, baca Queen. Ya. Utsman bin Affan adalah sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad berdakwah, Abu Bakar As-Siddiq mengajaknya meluk Islam. Pejuang yang gigih membela Islam. Nah, jadi biografi Utsman bin Affan ini adalah salah satu pemeluk pertama Islam pada waktu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia juga bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada Utsman bin Affan ini dia lahir di kota mana? Kota Makkah, di kota Taif. Dan pada saat itu 6 tahun sesudah terjadi peristiwa Am-Al-Fil atau tahun gajah. Dan ayahnya Utsman bin Affan bernama siapa? Siapa nama Utsman bin Affan? Yaitu bernama Affan bin Abu As. Siapa tadi nama ayahnya? Affan bin Abu As. Ya. Dan ibunya Utsman bin Affan bernama Urwa binti Al-Baidah. Ya, siapa? Urwa binti Al-Baidah. Jadi nama ibunya Utsman bin Affan yaitu Urwa bin Al-Baidah. Dan nama Utsman bin Affan ini yaitu apa? Nama lengkap Utsman bin Affan? Utsman bin Affan bin Abu Al-As dan bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab. Apa tadi nama lengkapnya? Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Husayn bin Kilab. Dan Abu Manaf ini adalah keturunan dari Abdul Manaf, yaitu Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW itu satu keturunan yang bertemu dengan Abdul Manaf. Coba perhatikan ini yang ibu. Ini kan ada garis keturunan dari Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu dari Qusay. Dan Qusay ini dia mempunyai anak yang bernama Abdul Manaf. Ya. Dan Abdul Manaf ini dia mempunyai 2 anak. Siapa? Hashim dan Abdul Asyam. Yang Hashim anak pertama mempunyai anak yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai anak yang bernama Abdullah. Siapa Abdullah ini? Nggak tahu nama Abdullah?
yaitu ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah mempunyai anak yang bernama Muhammad. Dan yang kedua, anak dari Abdul Manaf yaitu nih, Abdul Asyam. Abdul Asyam ini mempunyai anak yang bernama Umayyah. Dan Umayyah ini mempunyai anak Abdul Ash. Abdul Ash mempunyai anak Affan. Affan mempunyai anak Utsman. Jadi Utsman ini adalah anak Affan. Dan Affan ini adalah keturunan dari Abdul Manaf. Abdul Manaf keturunan dari Kush. Nah, ya, jadi inilah keturunan dari Utsman bin Affan. Udah paham? Itu selanjutnya kepribadian dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kepribadiannya itu ada dermawan, murah hati, suka membantu, apa lagi? Lembut, sabar, tekun, pemalu, ahli ibadah. Jadi kepribadian Utsman ini adalah dermawan, murah hati, suka membantu, lembut, sabar, tekun, pemalu, dan ahli ibadah. Selanjutnya yaitu peran Utsman sebelum dan sesudah masuk Islam. Coba ibu mau baca satu orang, buka halamannya yang pertama. Itu kan yang pertama itu apa? Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Coba baca Amara. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams. Terus sampai habis. Lam merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Pada masa itu, Utsman bin Affan menjalankan kafilah dagang bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sangat dermawan dan murah hati. Ia sering membantu. Dah, ibu pelurusin ya. Kesimpulannya, Utsman bin Affan sebelum masuk ini dia berasal dari kabilah Bani Umayyah. Kabilah Bani Umayyah. Dan ia merupakan sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan ini pedagang orang kaya raya. Pada masa itu, Utsman bin Affan menjalankan kafilah dagangnya bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan ini dikenal sangat dermawan dan sangat murah hati. Apa tadi itu dermawan dan sangat murah hati itu adalah kepribadian Utsman bin Affan. Jadi ketika itu ia sering membantu orang-orang yang kesusahan, yang kurang dalam kebutuhan. Utsman bin Affan ini bersahabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai sesama pedagang, mereka sering berhubungan dalam menjalankan usahanya. Itu tadi sejarah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Sekarang sejarah setelah Utsman bin Affan masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam, buka halamannya selanjutnya. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan masuk Islam pada umur berapa tahun? Ada
Ada yang tahu? Utsman bin Affan masuk Islam pada umur berapa? 627. Umurnya? Jadi Utsman bin Affan itu masuk Islam berumur 34 tahun. Dan pada saat itu Utsman bin Affan masuk Islam diajak oleh sahabat dekatnya. Siapa bernama? Tadi Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk Islam karena diajak oleh sahabat dekatnya. Dan pada saat itu Utsman bin Affan masuk Islam sedang perang Tabuk. Dan pada tahun 9 Hijriah atau 600, ada situ 600 berapa? 631 Masehi. 631 Masehi. Pada perang Tabuk waktu itu. Dan Utsman bin Affan ini menyumbangkan berapa? Menyumbangkan 950 ekor unta dan 100 ekor kuda dan uang sebesar 1000 dinar. Apa yang disumbangkan Utsman bin Affan tadi? Apa tadi? 950 ekor onta dan 100 ekor kuda. Ya, ekor kuda. 1000 uang dinar. Yes. Uang dinar. Inilah Utsman bin Affan menyumbang sebesar ini untuk masyarakat umat Islam pada saat itu. Dan Utsman bin Affan ini dia termasuk as-sabiqul awal, yang termasuk golongan pertama masuk Islam. Jadi Utsman ini pertama kali masuk Islam. Ingat ya? Iya? Iya. Utsman bin Affan ini mendapat gelar dengan sebutan Dzunurain. Ada yang tahu Dzunurain itu apa? Dzunurain itu adalah pemilik dua cahaya. Maksudnya pada saat itu Utsman bin Affan menikahi dua putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri pertama Utsman bin Affan ada yang tahu siapa? Yaitu istri pertama Utsman bin Affan yaitu anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah binti Rasulullah. Dan pada saat itu bersama Ruqayyah itu pada saat perang apa tuh kemarin? Perang Badar. Pada saat itu Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah pada perang Badar. Dan tidak lama kemudian Ruqayyah sakit dan nggak sembuh-sembuh. Selama beberapa minggu dia meninggal dunia. Dan istri keduanya Utsman, ada yang tahu siapa? Istri kedua Utsman ini sama juga putri dari Nabi Muhammad yang bernama Ummu Kalsum binti Rasulullah. Ingat ya? Ya. Selanjutnya
Utsman bin Affan menjadi khalifah. Kenapa Utsman bin Affan disebut khalifah? Nah, jadi di sini kita akan mempelajari perjuangannya. Dia bisa menjadi gelar khalifah. Sebelum Utsman bin Affan menjadi khalifah, buka halaman 4. Lihat itu ya, pahami. Ibu akan menjelaskan di situ. Perjuangan Utsman bin Affan pada masa khalifah, menjadi khalifah. Yang pertama, sebelum khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum jadi Utsman bin Affan, yaitu Umar bin Khattab. Beliau wafat. Pada saat itu beliau menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah, pengangkatan dan menggantikan khalifah selanjutnya. Maka ketika dibaiat menjadi khalifah, Utsman berdiri untuk menyampaikan apa? Isi pidato pertamanya. Kemudian Utsman memperingatkan kepada rakyatnya agar tidak condong kepada dunia dan terkena fitnah. Pada saat itu Utsman bin Affan telah terpilih menjadi khalifah. Dan pada Utsman bin Affan tersebut dia berpidato pertamanya yang berisi tentang pemerintahan terikat dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ketetapan Abu Bakar dan Umar. Langkah pertama menjadi khalifah, Utsman bin Affan menulis surat yang dituju untuk gubernurnya. Coba lihat di halaman 5. Mengukuhkan gubernur baru. Coba baca, siapa mau baca? Enggak. Queen aja, Queen. Baca lagi Queen. Yang mana? Mengukuhkan gubernur baru. Sampai titik aja. Secara umum, Nih. ya. Perhatikan baik-baik kawannya membaca ya. Secara umum masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 Periode yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun. 6 tahun. Periode 6 tahun pertama ditandai berbagi keberhasilan dan kejayaan. Periode 6 tahun kedua ditandai oleh pecahan, pergolakan dan pemberontakan dalam negeri. Nah, itu langkah pertama menjadi khalifah. Yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Utsman bin Affan ini menerapkan politik ekonomi Islam secara umum. Dan yang kedua yaitu tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak. Yang ketiga, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Yang keempat, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Masjid Baitul Mal yang diletak di kota Mekah. Selanjutnya itu dalam bidang hukum. Tadi dalam bidang ekonomi, sekarang dalam bidang hukum.
yaitu Utsman bin Affan membuat tempat khusus kehakiman sebagaimana riwayat disebutkan oleh Ibnu As-Sakir dari Abu Soleh, pembantu Abbas yang diutus memanggil untuk Utsman. Di antara hakim pada Khalifah Utsman bin Affan ini yaitu Zaid bin Sabit di kota Makkah. Yang kedua Abu Ad-Darda di Damaskus. Yang ketiga Ka'bah bin Sur di Bashrah. Yang keempat Abu Musa al-Asy'ari di Bashrah. Syurai di Kufah. Ya'la bin Umayyah di Yaman. Itu adalah hakim pada bidang hukum pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya dalam bidang ibadah. Dalam bidang ibadah ini Utsman bin Affan pada itu menambahkan 2 azan pada salat Jumat. Ya kan laki-laki? 2 azan kan pada salat Jumat, 2 kali azannya kan? Kenapa dikatakan 2 kali azan tersebut? Karena Utsman bin Affan pada saat itu melihat adanya kebaikan bagi masyarakat dalam penambahan azan tersebut supaya mengingatkan masyarakat untuk waktu sholat Jumat. Selanjutnya yang terakhir itu peninggalan apa ini? Peninggalan jasa Khalifah Utsman bin Affan yang sampai sekarang dirasakan umat Islam adalah penulisan Al-Qur'an. Selanjutnya kita buka sejarah wafatnya Utsman bin Affan. Buka halaman 6. Wafatnya Utsman bin Affan. Udah dibuka? Dah. Sejarah Utsman bin Affan ini pada waktu wafatnya Khalifah Utsman dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Dimulai dari bulan Ramadan hingga bulan Zulhijjah. Dia diberi 2 pilihan yaitu oligopiki dan Sudan. Pemberontak yaitu mengundurkan diri untuk dibunuh. Dan pada saat itu Utsman bin Affan wafat. Nah, ini dia sejarah wafat Utsman bin Affan. Makam, tengok ini, lihat di bagian ini. Ini apa? Makam Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pada waktu itu sangat tragis wafatnya karena dia wafatnya mati syahid pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah, Juni tahun 656 Masehi. Pada hari Jumat dia meninggal waktu asar dan makamnya dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Dan selanjutnya itu nilai positif dari keteladanan Utsman bin Affan. Yang pertama apa? Keteladanan Utsman bin Affan itu kerendahan hatinya atau tawadu. Yang kedua kedermawanan. Yang ketiga malu dan menjaga kehormatan diri. Yang terakhir ahli ibadah. Jadi kerendahan hati yang pertama itu tawadu. Sebagai peserta didik, sebagai anak-anak ibu kalian, misalnya kalian itu pintar, cantik, tampan, ganteng, jangan menyombongkan diri. Harus kita berperilaku rendah hati. Jangan menyombongkan ke orang lain. Paham? Paham. Karena semua itu hanya titipan Allah.
Walaupun kalian cantik, walaupun kalian pintar, walaupun kalian ganteng, tapi kalian nggak boleh sombongkan diri kepada orang lain. Paham? Kalau kedermawanan, di sini misalnya kalian kaya, hartanya berlimpah, nggak boleh membuang-buangnya sembarangan atau membazir-bazirkan harta. Sebaiknya kekayaan atau harta kalian berlebih, bagusnya disumbangkan ke masjid atau ke Anak yatim. Atau bisa juga kita membangun masjid, membangun sekolah, apalagi yang membutuhkan orang yang dalam kekurangan. Selanjutnya yang ketiga, malu dan menjaga kehormatan diri. Malu misalnya kalian ada bersalah, mau minta maaf malu. Jangan kayak gitu. Kalau kita merasa bersalah, kita harus minta maaf. Jangan malu-malu karena itu kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Dan kita harus menjaga kehormatan diri. Yang terakhir apa? Ahli ibadah. Seperti contohnya Utsman bin Affan, pada waktu itu ahli ibadah, dia sering melakukan ibadah sholat tepat waktu, sholat sunnah, sholat fardu, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi sebagai anak ibu, kalian harus berperilaku seperti Utsman bin Affan. Nggak boleh tinggal sholat. Dengar? Melakukan perbuatan yang baik. Dah, materi kita habis kan? Selanjutnya ibu akan membuat game. Mau kalian main game? Jadi gamenya itu kita hapus dulu ya. Ini. Pakai itu udah. Nah, ini gamenya. Tadi ibu udah membagikan kertas kan, materi tadi kan? Dan selanjutnya ibu minta kalian membagi 3 kelompok. Satu kelompok berisi 3 orang. Ibu nentuin. Kalau cowok aja dapat kan? Cowok 1 kelompok. Ini siapa? Perempuannya 3 kelompok. Ini 3 kelompok. Jadi kan udah ibu bagikan 3 kelompok. Selanjutnya ibu akan menulis kotak dulu ya. Ambillah. Lihat ke depannya, ini ada kotak. Kalau yang pertama itu kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3. Dan di sini hasil benar atau salahnya. Ini baru di bawahnya jumlah. Yang pertama kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Coba pinjam ibu 1 soal. Ini aja. Nah, yang pertama itu coba kalian pahami dulu materi, diskusikan satu kelompoknya materi yang tadi kita jelaskan. Kalian diskusi dulu. Ini ibu kasih waktu 10 menit untuk menguasai materinya, memahami materinya tersebut. Pahami dulu materinya, nanti kita akan menjawab pertanyaannya. Udah habis waktunya. Pertama, ibu akan mengkasih sebuah pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Misalnya satu kelompok, ibu
Ibu kasih pertanyaan dan kelompok tersebut nggak menjawab, Ibu akan melempar ke kelompok lain. Jadi, misalnya kelompok lain itu menjawab dan benar, maka dibuat 100 nilainya. Oke? Soal yang pertama. Kepada kelompok 2. Kelompok Queen. Soal pertama yaitu nama lengkap Utsman bin Affan. Apa tadi? Nama lengkap Utsman bin Affan. Ada yang tahu? Kelompoknya? Oke. Ibu lempar ke kelompok 3. Nama lengkap Utsman bin Affan. Tadi apa? Ayo. Nggak dapat juga? Ibu lempar ke kelompok 1. Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Manaf bin Qurhay bin Kilab. Oke, benar atau salah jawaban kelompok 1? Benar. Kelompok 1 mendapat 100. Dan kelompok 2 0. Kelompok 3 0. Jadi benar. Pertanyaan kedua, Ibu tunjuk ke kelompok 3. Siapa nama ayah dan ibu Utsman bin Affan? Dapat kelompok 3? Nggak tahu? Oke, Ibu lempar ke kelompok 1. Ayahnya adalah Affan bin Abu As, ibunya adalah Urwa bin Al-Baida. Benar atau salah? Benar. Oke, kelompok 1 100 lagi. Kelompok 2 0, kelompok 3 0. Jadi benar. Soal terakhir yaitu kenapa Utsman bin Affan disebut ahli ibadah? Kelompok 2. Nggak tahu. Kelompok 3. Kenapa? Sering melakukan ibadah salat tetap waktu dan melakukan perbuatan dan baik. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 3 benar atau salah? Benar atau salah nih? Benarlah. Kenapa Utsman bin Affan itu disebut ahli ibadah? Karena dia sering beribadah dan melakukan perbuatan baik. Jadi benar. Oke. Dapat surat 0 0 100. Jadi kita jumlahkan 0 100. Ini 100 200. Jadi kelompok siapa yang menang? 1. Ya, kelompok 1 yang menang mendapat skor 200. Kelompok 2 kelompok 3 100. Jadi yang menang kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Maka kelompok 1 diberi hadiah nilainya 100 per orang. Paham? Oke. Sudah game kita. Sebelum penutup, Ibu mau tanya, kalian paham atau tidak? Paham. Kalau paham, Ibu yang kasih pertanyaan sama kalian. Nanti kalian jawab rebutan ya jawabannya. Yang pertama, di manakah Khalifah Utsman bin Affan itu dilahirkan? Tunjuk tangan, siapa yang dapat? Amara. Pertama, Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan di Mekkah, kota Taif. Ya, benar 100 Amara. Ibu catat ya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang mau menjawab? Saya.
Aryan ya. Kepribadian yaitu memiliki dermawan, murah hati, suka membantu, lembut, sabar, tekun, pemalu, ahli ibadah. Nah, benar. 100 Aryan. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan ketiga, mengapa Khalifah Utsman bin Affan disebut Dzunurain? Siapa yang mau jawab? Amara lagi? Ya. Oke. Karena ia menikahi dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Nah, selanjutnya soal yang keempat, berapakah Utsman bin Affan menyumbang seekor unta, seekor kuda, dan uang setelah masuk Islam? Siapa? Siapa? Aryan lagi. 950 ekor unta, 100 ekor kuda, 100 uang dinar. Ya, betul. Yang soal terakhir yaitu, siapa nama putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Amara lagi. Yaitu Ruqayyah binti Rasulullah dan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Ya, semuanya ada terjawab pertanyaan dari Ibu. Berarti kalian sudah paham semua. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita ini, kita akan menyimpulkan materinya. Siapa mau menyimpulkan materinya? Ada yang mau? Jadi, kesimpulannya, dari sejarah Utsman bin Affan, kita lihat dari keteladanan Utsman bin Affan, yaitu dengan kedermawanan, tadi apa? Murah hati, saling membantu, tekun, sabar, dan malu, dan juga ahli ibadah. Oke. Selanjutnya, minggu depan Ibu memberikan tugas membaca tentang materi selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Paham? Biasa Ibu tagih siapa yang nggak paham besok ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi